Baik, kali ini kita akan mempelajari 5 fitur utama yang terdapat pada aplikasi Desa Melawan COVID-19. Yaitu yang pertama fitur pemantauan desa, yang kedua fitur diagnostik, yang ketiga fitur pelajari dan bagikan, yang keempat fitur kegiatan gugus tugas, dan yang kelima fitur dukungan kesehatan, pendampingan, dan teknis. Setelah selesai registrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik tombol mulai untuk memasukkan data dasar desa dan dusun. Klik tombol mulai, isikan jumlah dusun pada desa Anda. Isikan nama dusun. Kemudian akan muncul pemberitahuan sukses registrasi dusun berhasil. Berarti dusun tersebut sudah berhasil kita registrasi. Kemudian terdapat ikon pensil, itu untuk mengedit nama dusun tersebut apabila terdapat kesalahan penulisan. Kemudian terdapat keranjang sampah yang berwarna merah, yaitu untuk menghapus dusun yang sudah berhasil kita registrasi. Kemudian terdapat tambah dusun, yaitu untuk menambah dusun yang ingin kita registrasi. Selanjutnya kita beralih ke fitur kegiatan gugus tugas, yaitu untuk mengisi data dasar tingkat desa. Dan pada tahapan registrasi dusun sudah berhasil dan muncul ikon centang dan berwarna hijau yang menandakan bahwa langkah tersebut sudah berhasil kita selesaikan. Kemudian kita beralih ke data dasar tingkat desa. Kemudian kita isikan nama pengisi datanya siapa, nomor handphonenya, kemudian jabatan pengisi data. Terdapat sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, dan lainnya. Opsi lainnya di luar dari pilihan yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Kemudian kita pilih, kemudian kita isikan data sesuai dengan kondisi di desa kita masing-masing. Kemudian pada pertanyaan ini terdapat jawaban yang lebih dari satu. Kemudian kita bisa pilih sesuai dengan desa kita masing-masing. Setelah itu kita pastikan data yang sudah kita input merupakan data yang valid. Setelah itu kita klik menyimpan. Data dasar tingkat desa sudah berhasil kita isikan. Kemudian kita beralih ke informasi kepala dusun. Isikan nama kepala dusun, nomor HP kepala dusun, apakah kepala dusun memiliki smartphone, klik menyimpan. Informasi kepala dusun berhasil kita input, kemudian kita beralih ke data dasar dusun. Kita isikan data dasar dusun sesuai dengan kondisi di dusun kita masing-masing. Ini hanya contoh saja. Maaf apabila angkanya acak dan tidak sesuai, hanya contoh saja. Kemudian kita pastikan data yang sudah kita input tidak terdapat kesalahan lagi. Setelah itu kita klik menyimpan. Kembali, data dasar dusun berhasil kita isikan. Kemudian kita beralih ke membentuk satuan tugas COVID-19 desa. Oke, kita pilih. Kita baca pedoman dengan teliti, dengan cermat. Nah, setelah itu kita pilih 3 opsi. Opsi pertama perlu dikerjakan, opsi kedua sedang dikerjakan, dan opsi ketiga sudah dikerjakan. Apabila kita memilih sudah dikerjakan, akan muncul centang warna hijau. Kemudian apabila kita memilih sedang dikerjakan, akan muncul centang berwarna kuning. Kemudian apabila kita memilih perlu dikerjakan, tidak memiliki warna. Kemudian kita isikan data yang diminta oleh aplikasi ini sesuai dengan desa kita masing-masing.
Setelah itu kembali kita periksa data tersebut apakah sudah kita isi semuanya. Setelah itu kita klik kembali. Setelah fitur kegiatan gugus tugas selesai kita lakukan pengisian datanya, kita beralih ke fitur pemantauan desa. Fitur ini terdiri dari 3, itu ada laporan mingguan, kemudian laporan bulanan, dan laporan triwulan. Pertama kita pilih dari laporan mingguan, menambahkan laporan, klik. Kemudian kita pilih periodenya, laporan mingguannya sudah tersedia di aplikasi dari tanggal 25 sampai 31 Mei, dari tanggal 1 sampai 7 Juni. Kita pilih sesuai dengan tenggat waktu yang ingin kita isikan datanya. Klik berikut. Kita klik nama dusunnya. Kita isikan data tersebut sesuai dengan kondisi di dusun kita masing-masing. Ini hanya contoh saja. Kita perhatikan kembali data yang sudah kita input. Kita bisa edit kembali. Kemudian setelah kita pastikan data tersebut sudah benar, klik menyimpan. Laporan tersebut sudah berhasil, sudah terdapat centang hijau kembali, dan terdapat menambahkan laporan apabila kita ingin menambahkan laporan yang kita inginkan. Klik kembali. Setelah itu kita beralih ke laporan bulanan. Klik menambahkan laporan. Di sini bisa kita memilih 3 periode, yaitu dalam 3 bulan terakhir, yaitu April, Mei, Juni. Kita pilih di bulan mana kita ingin mengisikan datanya. Misalnya di bulan Juni, berikut. Pertama kita pilih laporan bulanan untuk desa. Kita isikan datanya sesuai dengan kondisi di desa kita masing-masing. Kemudian kita pastikan lagi data tersebut sudah benar. Dan di sini tersedia kolom lainnya. Apabila terdapat hal-hal yang tidak disebutkan pada aplikasi ini, kita bisa ketikkan di kolom tersebut. Setelah laporan desa berhasil kita input, kemudian kita beralih ke laporan dusun. Kita isikan data sesuai dengan kondisi di dusun kita masing-masing. Kita pastikan kembali data yang kita input sudah benar. Setelah itu kita klik menyimpan. Setelah laporan bulanan desa dan dusun berhasil kita input, selesai laporan Juni. Laporan bulanan sudah berhasil kita input. Setelah itu kita beralih ke laporan triwulan. Klik menambahkan laporan, pilih periodenya. Terdapat tahunnya dan bulan. Triwulan misalnya dari April ke Juni.
Kita hanya bisa memilih satu opsi saja, yaitu laporan triwulan dari April ke Juni. Berikut kita pilih, kemudian kita isikan sesuai dengan data di desa kita masing-masing. Terdapat pertanyaan yang memiliki jawaban lebih dari satu. Kemudian kita pastikan data yang kita input sudah benar. Setelah itu klik menyimpan. Kemudian klik menyimpan. Kita pastikan kembali data yang kita input sudah benar, kemudian kita klik menyimpan. Laporan triwulan April dari Juni tahun 2020 sudah berhasil kita input. Kita sudah selesai menginput semua laporan yang terdapat pada fitur pemantauan desa.